Xiao Yan menghela nafas, semangat dan semangatnya kembali ke kondisi puncak, memadatkan pikirannya untuk melihat ke dalam organ dalam, dan dengan hati-hati mengamati api tanah yang mengalir bebas di tubuhnya, meridian yang melewati api merah gelap, perlahan dan stabil. Tingkatkan tanpa rasa tidak nyaman. Xiao Yan menunggu dengan sabar selama beberapa waktu. Tampaknya energi kekerasan dari Sky Fury yang meledakkan bumi telah menghilang tanpa jejak, jadi dia memikirkannya dan mengarahkan asal Sky Fury yang meledakkan bumi untuk berenang ke Dantian. Api merah coklat terus berubah di Dantian. Dalam bentuknya, dia tidak menyadari krisis yang akan datang. Bab 28 Melahap Sky Fury 13. Alis Han Lao sedikit mengernyit dan bergumam di mulutnya, sudah lama sekali, kenapa belum rusak? Kemudian dia melirik dan menatap Xiao Yan lagi. Pada saat ini, kulit Xiao Yan berlumuran darah, tetapi dengan masuknya terus-menerus gas pertempuran yang agung, ledakan dahsyat dari Earthburst Sky Fury ditekan secara paksa. Xiao Yan tidak menunda dan mengambil kesempatan untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Api langit terbungkus. Kedua api itu saling terkait, dan dua kekuatan yang tidak cocok itu seperti es dan api. Mereka menyerbu tubuh Xiao Yan. Asal-usul Sky Fury yang menghancurkan menolak kematian, dan naluri di bawah bahaya seperti letusan gunung berapi, dan itu memuntahkan dari paket roh suci yang kacau, keluar dari Dantian. Meskipun meridian Xiao Yan memiliki beberapa lapisan perlindungan, mereka tidak dapat sepenuhnya dilindungi dari ledakan liar dari api langit yang menghancurkan. Engah. Xiao Yan menyemburkan darah. Api langit yang menghancurkan berkobar di tubuh Xiao Yan. Kemanapun dia pergi, trauma meningkat tajam, dan napas Xiao Yan tiba-tiba menurun. Tidak berani ragu, dan membakarnya, meridian unik muncul, dan api liar masuk ke dalamnya. Xiao Yan segera menggerakkan semangatnya dan memobilisasi kekuatan semua Chaos Sage. Tidak ada penundaan dalam Chaos Holy Evil, dan itu membengkak dengan ganas ke api langit, dan segera membungkus api langit itu lagi. Setelah beberapa pertempuran sengit, api langit yang menghancurkan perlahan-lahan jinak, dan ada beberapa tanda menyerah. Dalam keterikatan dua jenis api langit, ada sedikit fusi, dan nyala api dengan warna yang lebih dalam muncul samar-samar di jalinan kedua nyala api. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dalam tubuh Xiao Yan, Chaos Harmony dan Earthburst Sky Fury bergabung dengan kecepatan yang sangat lambat. Fusi ini lebih dari setengah bulan. Selama setengah bulan, kecuali sesekali suara gerakan energi di lapisan pemurnian, sisa waktunya setenang sketsa benda mati. Xiao Yan tahu bahwa tidak sesederhana yang dibayangkan untuk melahap roh langit dan bumi seperti api langit, tetapi lebih baik berhati-hati. Xiao Yan mengendalikan kekacauan dan kain kafan. Dia membungkus semua bagian dalam tubuh terlepas dari 7 urat, 8 urat, dan otot rangka. Api kuning tua berdenyut di setiap sel, penuh dengan daya ledak. Setelah semua penyesuaian selesai, Xiao Yan merasa lega dan siap melahap api langit yang meledak di Dantian Center. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, memobilisasi semangat juang yang melonjak di tubuhnya, menyatu dengan roh suci yang kacau, dan berlari menuju api yang meledak di bumi. Momentum ledakan instan menutupi langit, dan itu tak terbayangkan. Dia membungkus tubuh dengan petir. Api merah gelap dari semua pengembaraan. Pada saat yang sama, asal Chaos Holy Spirit bergegas ke Dantian, siap memanfaatkan tren, dan dengan aura menyatu dengan semangat juang, menelan inti Sky Fury dalam satu gerakan. Dengan masuknya semangat juang, paksaan terus meningkat, dan Sky Fury yang menghancurkan tampaknya menyadari bahaya, dan seluruh asal merah coklat segera memancarkan nyala api yang sangat panas. Api merah tua di tepi sumbernya hampir mencair, dan suhu tinggi puluhan ribu derajat menyapu seluruh Dantian. Di bawah terik api merah gelap, Dantian Xiao Yan datang dengan rasa sakit yang panas dan parah, dan seluruh tubuh tidak bisa menahan kedutan dan keringat. Darah merembes keluar, dan tidak jelas apakah darah atau keringat mengalir. Xiao Yan mengertakkan gigi, mengerahkan dendam dan roh suci yang kacau, dan menghubungi api langit yang meledak di bumi.
Dantian sepertinya digulung oleh badai. Energi yang tersebar menembus perlindungan roh suci yang kacau dan tertinggal di Dantian. Branding yang padat, rasa sakit yang hebat hampir membuat Xiao Yan pingsan. Di seluruh pagoda Zishen, ada badai dahsyat di menara. Energinya arogan, dan panasnya mendistorsi udara, tampaknya karena energi yang dipancarkan oleh Xiao Yan. Shan Lao mengenakan jubah biru polos, memelintir janggut abu-abunya dengan ringan di tangan kanannya, dan menyipitkan mata ke arah Xiao Yan yang sedang digantung. Pada saat ini, di dalam menara, napas samar terungkap dengan aneh. Nafas ini sangat tidak jelas. Xiao Yan tidak dapat ditemukan dengan keputusannya, tetapi dia tidak dapat menyembunyikan perasaan lamanya. Ketika suara energi yang mengalir semakin mengecil, saat itu berhenti sepenuhnya, seperti Xiao Yan di lautan api, membuka matanya perlahan. Badai api yang ganas menyapu lagi ketika Xiao Yan membuka matanya, dan mata Xiao Yan berkilat. Dua ikan kecil, seperti merah tua dan kuning tua, sedang berenang, secara bertahap berenang ke bagian terdalam dari mata. Tubuh Xiao Yan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi saat ini. Meridian yang terluka oleh api yang menghancurkan telah diperbaiki, dan seluruh meridian menunjukkan bentuk yang sangat padat. Dantian Xiao Yan, diam-diam digantung dengan benda berbentuk mata seperti dingin yang kuat, adalah hantu yang mempesona. Selama periode waktu ini ketika Xiao Yan mengendalikan api suci yang menelan kekacauan, hantu-hantu ini tidak memiliki gerakan sama sekali, seolah-olah tidak ada yang terjadi, ia hanya melayang di sana dengan tenang. Di sampingnya ada nyala api yang menyala-nyala. Tepi bagian dalam nyala berwarna coklat tua, dan tepi luar terus berubah menjadi merah tua dan kuning tua. Itu terlihat sangat misterius. Di bagian bawah nyala api, dua asal yang berbeda ditangguhkan di dalamnya. Kedua asal yang berbeda ini, tentu saja, adalah Chaos Evil dan Earth Explosion. Ledakan bumi benar-benar ditelan oleh Xiao Yan. Orang-orang yang melahap dua jenis Skyfire di benua-benua bukan tanpa mereka, tetapi mereka jarang. Salah satunya adalah Skyfire merupakan benda yang langka dan sangat langka, serta sulit bagi orang awam untuk mendapatkannya. Yang kedua adalah sangat sulit untuk melahap dua jenis Skyfire. Energi ketika langit dan api menyatu bukanlah yang dapat ditanggung oleh tubuh secara umum, dan jika sedikit ceroboh, itu adalah kehancuran fisik. Kali ini Xiao Yan berhasil melahap Earth Explosion Skyfire ke-23, dan Eightfold Celestial Decisiveness dan Chaos Ecstasy adalah penolong yang penting. Saat api langit yang menghancurkan dikonsumsi, nyala api di tubuh Xiao Yan berangsur-angsur menghilang, dan garis-garis pada kulit berangsur-angsur memudar. Xiao Yan berdiri perlahan, dan ada suara berderak di antara tulang-tulangnya. Dengan lambaian lengan baju lama tidak jauh, penghalang itu menghilang. Xiao Yan mengayunkan tinjunya, dan ingin merasakan peningkatan kekuatan setelah melahap api langit. Saat kelima jari saling berdekatan, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah. Xiao Yan merasa tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan balas dendamnya telah meningkat pesat, tetapi dia tidak merasakan promosi sama sekali, yang membuat Xiao Yan sangat bingung dan sangat bingung. Shan Lao, kenapa aku tidak merasakan adanya promosi? Xiao Yan bertanya. Itu tidak cukup untuk maju, jadi pertanyaan sederhana bisa diajukan. Shan Lao sangat tidak setuju dan menanggapi. Saya baru saja memasuki Samsung, dan sekarang saya telah menelan api langit. Saya juga merasakan peningkatan besar dalam kekuatan saya, tetapi saya bahkan tidak memasuki tingkat menengah awal Samsung, dan tidak ada tanda-tanda promosi. Xiao Yan sangat tertekan, dan dia masih mengungkapkan keraguannya. Oh, apa maksudmu? Dari Samsung, tidak ada pembagian level, hanya pembagian periode. Shan Lao menjawab Xiao Yan dengan sangat sederhana. Tidak ada pembagian level? Maksudmu Samsung hanya memulai dengan level awal, menengah, akhir, dan puncak, dan tidak ada level primer, menengah, lanjutan, dan puncak. Xiao Yan bingung. Ya? Pada saat bintang pertama dan kedua, karena semua orang baru di benua, mereka mungkin tidak terbiasa dengan promosi lambat,
Jadi ada banyak divisi yang mendetail sehingga pendatang baru memiliki motivasi untuk maju, bukan untuk tenggelam dalam tahun-tahun yang panjang. Tunggu sampai Samsung, orang terbiasa dengan kecepatan kemajuan benua ini, jadi tidak lagi terbagi. Sun Lau mengetahui hierarki ini dengan sangat baik. Kamu pikir semua orang seperti kamu? Kamu bisa dipromosikan ke Samsung dalam waktu kurang dari setahun? Orang biasa tidak bisa dipromosikan ke Samsung tanpa 3 atau 4.000 tahun. Sun Lau juga merasa bahwa Xiao Yan terlalu jahat. Jadi, aku tidak akan merasakan level di masa depan. Xiao Yan jelas sedikit tersesat, dan tanpa kesenangan untuk terus meningkatkan, dia benar-benar tidak terbiasa. Secara bertahap, kerutan Xiao Yan perlahan menyebar. Dia juga ingin memahami bahwa kekuatan adalah segalanya, dan promosi hanyalah sebuah bentuk. Namun, saya khawatir tidak akan mudah untuk berpromosi di masa mendatang. Kali ini, hal aneh seperti Absolutely Exploding Skyfire bahkan belum menyentuh sisi tengah Samsung. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya energi yang Samsung perlu promosikan di masa depan. Xiao Yan menghitung waktu, dan tidak banyak hari lagi untuk menikah dengan Xiao Qi. Sekarang dia juga seorang penatua dari orang-orang Xiao. Tidak mungkin menghilang begitu saja setelah menjabat. Xiao yang tersenyum pahit, melirik capung yang masih duduk dan pulih dari cedera, melambaikan tangannya dan melambai, dan menghilang di menara. Cahaya menyala, sosok Xiao Yan muncul di ruangan itu. Dengan lambaian telapak tangan, pagoda Zichen suling yang tergantung di udara berubah menjadi cahaya keemasan dan ditarik ke dalam cincin penculikan. Ketika Xiao Yan menggerakkan pikirannya, pengekangan di ruangan itu menghilang. Xiao Yan membuka pintu kamar, dan sinar matahari yang hangat masuk. Meskipun seluruh kebangsaan Xiao telah mengalami krisis, itu telah dihidupkan kembali dalam waktu singkat, dan masih terlihat begitu indah dan megah, dikelilingi oleh awan kabut tipis. Samar-samar terlihat, banyak bangunan sudah penuh. Salut Safflower meriah. Xiao Yanshun membawa pintu ke pintu, langkah kakinya ringan, dan tubuhnya bergerak. Seluruh tubuhnya seperti celetah, dan dengan cepat menyapu ke arah bagian dalam orang-orang Xiao, dengan bayangan awan samar di belakangnya. Bergegas ke sekitarnya, Xiao Yan melambat dan melihat sekeliling. Bangunan yang hancur selama pertempuran telah diperbaiki sepenuhnya, dan semua bekas pertempuran telah dibersihkan. Sepanjang jalan, orang-orang yang mereka temui melihat tetua Xiao Yan berteriak tanpa henti, membuat Xiao Yan agak malu, lagi pula, dia belum beradaptasi. Setelah beberapa saat, Xiao Yan datang ke pintu aula Xiao. Memasuki aula, Xiao Li sedang duduk di dalam berbicara dan tertawa bersama para tetua. Melihat Xiao Yan masuk, Xiao Li tersenyum dan mengangguk, menunjuk ke ruang terbuka di sebelahnya, dan berkata kepada Xiao Yan, duduk. Xiao Yan menyapa para tetua satu persatu, jadi dia melangkah maju dan duduk. Selesai berlatih. Melihat kultivasi serius Xiao Yan, Xiao Li bertanya dengan lega, suaranya penuh perhatian. Xiao Yan mengangguk. Kamu tidak istirahat setelah kamu kembali. Kamu sibuk berlatih. Sepertinya pencapaianmu tidak disengaja. Xiao Li memuji Xiao Yan dengan puas. Ya, orang selalu iri dengan kejayaan di atas puncak, tapi mereka hampir mengabaikan darah dan keringat di balik auranya. Xiao Yan bisa sampai ke tahap ini hari ini. Selain keberuntungannya, dia juga melakukan banyak sekali ketekunan dan ujian hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak mengganggumu sejak kamu berlatih lebih dari setengah bulan. Kamarmu harus diganti. Xiao Li mengalihkan topik dan peduli pada Xiao Yan. Ruang ganti. Xiao Yan tidak menanggapi. Ya, sekarang kamu adalah seorang penatua. Tentu saja kamu harus tinggal di kamar penatua. Xiao Li menjawab sambil tersenyum, tapi kamu dan Kier akan segera menikah, dan tempat tinggal barumu akan menjadi milikmu ketika kamu menikah. Dongfang, hahaha. Berbicara tentang pernikahan Xiao Yan dan Xiao Qi, alis Xiao Li tidak merasa lega, dan suasana hatinya sangat nyaman. Saat saya berbicara,
tawa hangat datang dari pintu masuk aula. Haha, apakah kamu di sana? Oh, Xiao Yan juga ada di sini? Kultivasi selesai. Aksen akrab ini bukanlah Xiao Long. Semua orang tersenyum dan melihat ke pintu. Xiao Long diikuti oleh 2 atau 3 tetua lainnya dan melangkah masuk. Xiao Yan dengan cepat bangkit dan memberi hormat pada Xiao Long. Meskipun Xiao Long tidak secara resmi menerima Xiao Yan sebagai murid, di dalam hati Xiao Yan, Xiao Long adalah gurunya, seorang guru untuk 1 hari dan seorang ayah seumur hidup. Duduk, duduk. Xiao Long menempelkan tangannya ke Xiao Yan dan duduk di kursi di samping Xiao Li. Leluhur, apakah ada yang salah? Mengapa para tetua datang ke aula keluarga hari ini? Xiao Yan menyaksikan semua tetua berkumpul di aula keluarga. Xiao Yan bingung. Hari ini adalah gereja Presbiterian, tentu saja para tetua akan datang. Oh, omong-omong, apakah kamu belum tahu? Izinkan saya memperkenalkan Anda. Xiao Li baru ingat bahwa Xiao Yan baru saja menjadi penatua dan mungkin tidak mengenal gereja Presbiterian. Dia baru saja melihat kedatangan Xiao Yan. Saya pikir Xiao Yan yang datang untuk berpartisipasi dalam gereja Presbiterian. Selanjutnya, Xiao Li secara singkat memperkenalkan gereja Presbiterian kepada Xiao Yan. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Dewan tetua yang diadakan secara teratur adalah setiap orang bertemu, melaporkan urusan klan, dan kemudian membuat perencanaan dan pengambilan keputusan yang terpadu. Jika ada sesuatu yang penting yang perlu dipanggil ke sesepuh, promotor akan memberitahu sesepuh untuk bergegas ke aula keluarga untuk berdiskusi melalui perangkat komunikasi informasi kediaman sesepuh. Hari ini kebetulan adalah hari gereja Presbiterian. Kebetulan Xiao Yan mengambilnya. Ngomong-ngomong, Xiao Yan juga mengerti mengapa Xiao Li ingin mengganti kamarnya sendiri. Oke, semuanya ada di sini, mari kita rapat. Setelah Xiao Li memperkenalkan Xiao Yan, dia melihat semua tetua datang dan mengumumkan pertemuan itu. Mari kita laporkan apa yang terjadi baru-baru ini. Xiao Li melirik para tetua lagi. Setelah krisis, semua yang ada di klan pada dasarnya telah pulih, korban telah ditangani dengan baik, dan subsidi yang telah dikeluarkan telah dilepaskan. Xiao Wutian pertama kali melaporkan. Selama kendali orang-orang Xiao oleh jubah hitam roh iblis, dia bertanggung jawab atas urusan keluarga. Keempat tetua mengganggu. Xiao Li mengangguk puas. Xiao Wutian mendengar ini, tapi dia malu dengan wajahnya. Perbedaan antara pikirannya hampir menyebabkan malapetaka. Urusan keluarga ditangani, dan selanjutnya adalah pernikahan Xiao Yan dan Xiao Qi. Seorang tetua berkata, ketika datang ke pernikahan Xiao Yan, Xiao Wutian berkata lagi, Xiao Yan, apakah kamu memiliki persyaratan khusus untuk pernikahanmu? Xiao Wutian memiliki sikap yang baik terhadap Xiao Yan dan jelas ingin meloloskan pernikahan Xiao Yan memperbaiki hubungan dengan Xiao Yan. Bahkan, dia lebih perhatian. Xiao Yan bukanlah orang yang berpikiran sempit. Selain itu, Xiao Wutian adalah anggota keluarga dan tetua yang sama, jadi Xiao Yan sama sekali tidak membenci Xiao Wutian. Ini menurutku lebih sederhana, jangan terlalu muluk-muluk, semua orang susah. Xiao Yan bukanlah orang yang suka menghibur dan pamer, tapi juga memiliki hati yang dalam untuk keluarga ini. Dengan sedikit perlawanan, hatinya selalu dipenuhi dengan rumah dari daratan pendendam, dan dengan kaur tercinta, memikirkan pernikahannya dengan Xiao Qi, hatinya sedikit ragu. Bagaimana dengan itu? Penatua Xiao saya sudah menikah, dan menantu perempuan saya adalah putri Qi Xiao saya. Bagaimana mungkin saya tidak megah? Pasti hidup dan cantik. Suara Xiao Long sangat nyaring, dan wajahnya bahagia. Ya, ketiga tetua itu benar. Semua tetua mendukung. Xiao Yan, kamu adalah tetua saya dari orang-orang Xiao. Bagaimana pernikahanmu bisa tergesa-gesa? Xiao Li juga mengungkapkan posisinya, yaitu, kamu sekarang adalah penatua saya dari orang-orang Xiao.
Apakah kamu tahu apa yang orang-orang di klan panggil kamu? Penatua tua. Haha, penatua, jenis gambar, kamu memang penatua termuda dari sejarah penatua Xiao saya. Xiao Long memukul Haha, Xiao Yan dan Xiao Qi, tetapi dia memenangkan taruhan. Tidak bisakah dia bahagia? Yang lebih tua Xiao Yan mengacu pada usianya. Dia benar-benar harus berbicara tentang kekuatannya. Xiao Yan, bukankah kamu yang termuda di sini? Xiao Wutian sangat ramah. Dia awalnya merancang Xiao Yan untuk muridnya Xiao Yong. Setelah kecelakaan Xiao Yong, dia tampaknya telah menjadi seseorang, berusaha meningkatkan hubungannya dengan semua orang sebanyak mungkin. Ini yang terendah, saya baru saja dipromosikan ke Samsung lebih awal. Jawab Xiao Yan. Wah, jangan berpikir kami tidak tahu. Xiao Qi memberitahu kami, kekuatan awal Samsung Anda tidak sederhana. Kata Xiao Long tentang Xiao Yan, itu suatu kebanggaan. Xiao Yan ragu-ragu, Xiao Qi memberitahu mereka? Apakah Anda bahkan mengatakan bahwa Anda memiliki darah iblis? Xiao Yan gugup untuk sementara waktu. Jika dia memiliki darah iblis, itu tidak akan menjadi lelucon. Berpikir pada diri sendiri, dia masih bertanya, apa yang dia katakan, anakmu tidak jujur. Xiao Qi mengatakan bahwa ketika kamu pergi ke Kaisar Samsung, kamu tidak menderita sedikit pun cedera, dan sarananya tidak terbatas. Bukan, ini? Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Long, hati Xiao Yan langsung padat. Xiao Qi masih tahu pentingnya dan tidak menghilangkan semua pantatnya, dan perasaannya terhadap Xiao Qi meningkat. Banyak, bukankah normal dirampok dan terluka? Xiao Yan agak tidak bersalah. Normal? Apakah Anda bercanda dengan kami orang tua? Anda bertanya siapa yang hadir tanpa cedera? Lengan dan kaki yang konstan tidak buruk, terutama Kaisar Bintang 2. Oh, apakah perampokan Kaisar Bintang 2 Anda dihabiskan di reruntuhan kuno? Bagaimana? Apakah Anda terluka? Xiao Long tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan prihatin tentang situasi perampokan Kaisar Bintang 2 Xiao Yan. Kaisar Bintang kedua. Saya menghabiskannya di pemakaman. Itu sangat kuat. Selama Kaisar kedua, saya menggunakan huajedan yang diberikan oleh Kaisar. Pada akhirnya, saya terpana oleh guntur. Xiao Yan tidak menyembunyikannya. Apa katamu? Kamu mengatakannya lagi. Apakah kamu menggunakan huajedan dan jielei untuk menebangnya? Dan juga membuatmu terpana? Xiao Long bertanya dengan cemas. Xiao Yan mengangguk. Semua tetua di aula saling memandang dengan ngeri. Mata Xiao Long bulat seperti lonceng tembaga. Xiao Liqiang menekan kegembiraan di hatinya, tetapi janggutnya bergetar karena kegembiraan. Apa arti kekuatan guntur Kaisar Bintang 2 itu terlalu jelas? Perampokan Kaisar Bintang 2 umum, jika menggunakan perampokan, guntur pada dasarnya diselesaikan, tetapi Xiao Yan masih disambar guntur, dan dia juga pingsan. Saya bisa membayangkan betapa dahsyatnya energi yang dikumpulkan oleh guntur itu. Semua tetua memandang Xiao Yan dengan mata monster, dan Xiao Yan terlihat sedikit malu. Adegan menjadi tenang. Xiao Li memandang Xiao Yan dan menatap para tetua, dan tertawa. Ada apa denganmu? Ini hal yang baik. Kemudian semua orang sadar bahwa mereka tidak percaya, dan tertawa. Ngomong-ngomong, Xiao Yan, bagaimana latihan kali ini? Earth Explosive Sky Fury telah pulih? Xiao Li menebak bahwa kultivasi Xiao yang selama lebih dari setengah bulan pasti memulihkan Earth Explosive Sky Fury. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua memandang Xiao yang serempak, dan posisi Earth Burst Sky Fury di antara orang-orang Xiao sangat tinggi. Xiao Yan berhenti, mengangguk, telapak tangan terulur sedikit ke depan, dan nyala api coklat tua muncul di tangan Xiao Yan. Ini? Melihat api di tangan Xiao Yan, wajah Xiao Li sedikit bingung. Di tepi luar api gelap ini, dua warna terus berubah,
dan atmosfer yang kuat telah memperkuat paksaan ruang. Tiba-tiba, semua tetua gempar. Ini adalah api yang saya konsumsi setelah meledakkan Skyfire dan menyatu dengan Chaos Holy Evil. Kata Xiao Yan kepada Xiao Li. Semua orang yang hadir di sini memandang Xiao Yan dengan terkejut lagi. Berapa banyak kejutan yang harus diberikan anak ini? Hanya dalam waktu setengah bulan, itu telah menelan ledakan langit. Xiao Li mudah dimengerti. Xiao Yan memiliki kekacauan di tubuhnya, ditambah dengan kekuatan kaisar pertempuran Samsung Xiao Yan, itu juga normal untuk ditelan. Yang mengejutkan, Xiao Yan hanya membutuhkan waktu lebih dari setengah bulan. Dia merasa sedikit aneh. Tidakkah kamu terluka? Xiao Li bertanya dengan prihatin, tapi ini adalah cucu perempuan yang akan menikahi cucunya. Apa yang terjadi ketika dia terluka saat ini? Xiao Yan menggelengkan kepalanya, saya mengalami cedera kecil saat menelan. Ini akan baik-baik saja setelah berhasil menelan. Mendengar bahwa Xiao Yan tidak terluka, Xiao Lishu menghela nafas lega dan berkata dengan bercanda, anak baik, beritahu kakekmu, rahasia apa yang kamu miliki, dan bagaimana kekuatanmu bisa meningkat begitu cepat. Xiao Li tahu dengan jelas, mulai dari penampakan menara misterius, kepada pengikut Long Mao, hingga pemecahan rekor, dan kemudian penyempurnaan pertama ramuan kekaisaran berhasil, dan kemudian entah bagaimana memasuki reruntuhan kuno yang tidak dapat dimasuki orang lain, dan setelah kembali, dia dipromosikan menjadi Samsung King of Fighting. Semua jenis Xiao yang tidak memiliki rahasia, dan Xiao Li tidak yakin. Mendengar Xiao Li mengajukan pertanyaan ini kepada Xiao Yan, semua tetua mengangkat telinga mereka satu persatu. Mereka juga penasaran. Bagaimana mungkin anak ini begitu jahat? Xiao Yan menggaruk kepalanya dengan senyum masam, dan benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Beberapa hal tidak bisa diungkapkan dengan santai. Sekali bocor, bisa menyebabkan badai berdarah di daratan Doudi. Semua orang memandang Xiao Yan, dan sedikit kecewa. Xiao Li menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Oh, kalian punya terlalu banyak rahasia. Yah, pasti selalu ada sedikit privasi. Aku tidak memaksamu, aku tidak ingin membicarakannya. Xiao Yan, kali ini kontribusi keluarga Anda benar-benar terlalu besar, krisis keluarga tidak akan dikatakan, Kaisar Iblis juga karena Anda memberi Kier keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia. Bagaimana kakek bisa memberi Anda hadiah? Apa? Keterampilan bertarung tingkat dunia, teriak para tetua, atau menengah. Xiao Wutian tidak memiliki ketenangan sebelumnya. Tidak heran para tetua kewalahan dengan kata-kata mereka. Bagi mereka, keterampilan bertarung tingkat dunia adalah mimpi yang jauh, sesuatu yang mereka impikan. Keterampilan bertarung tingkat dunia, tidak ada seorang pun di seluruh Dizhou. Pertukaran terbesar di Dizhou, bahkan keterampilan bertarung panggung Italia jarang terjadi. Bahkan jika sesekali ada, beberapa kekuatan besar bersaing satu sama lain atau bahkan memukulnya. Ini jelas merupakan hal yang mahal, apalagi kesenjangan dengan panggung Italia. Ini kelas dunia lain dan menengah. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari nanti, orang Xiao akan memiliki keterampilan bertarung kelas dunia. Dan bahkan jika itu adalah harta orang Xiao, itu tidak akan terlalu banyak. Dan inilah yang dibawa Xiao Yan ke keluarga. Semua orang memandang Xiao Yan dengan rasa terima kasih. Kakek, apalagi hadiah, bukankah aku sudah menelan api langit? Xiao Yan menghibur kakeknya. Dia sekarang tahu bahwa orang Xiao lemah di benua, dan mereka membutuhkan waktu dan banyak sumber daya untuk mengembangkan kebangkitan. Yah, keluarga terlalu lemah. Di Dizhou, kita mungkin masih menjadi peran nomor 1, tetapi di seluruh benua, kita benar-benar seperti semut. Kalau tidak, Patriark tidak akan keluar dan bepergian untuk menemukan jalan menuju kemakmuran. Xiao Li tiba-tiba menghela nafas. Xiao Yan, kemakmuran keluarga mungkin disematkan padamu. Xiao Li menantikan harapan. Yah, jangan ucapkan kata-kata sedih ini. Xiao Yan,
Beritahu kakekmu, bantuan macam apa yang telah kamu bantu untuk para iblis, dan Kaisar akan mengirimkan kiar hadiah yang begitu berharga. Xiao Li menyadari bahwa hari yang sangat menyenangkan sudah dekat, seharusnya tidak merusak suasana dan segera mengalihkan topik.